Dewi Persik dengan Andi Soraya di lokasi syuting film Kutunggu Jandamu Senin dini hari 15 September lalu yang disiarkan berhari-hari oleh seluruh media infotainment tak pernah jelas apa yang menjadi penyebabnya. Itulah sebabnya mengapa ada pihak yang menuduh pertengkaran itu hanya rekayasa atau semacam trik untuk mempromosikan film yang mereka bintangi. Tahu-tahu kedua artis itu sudah saling menyerang, saling menghujat, memaki dan berbagai tabiat buruk lainnya. Jika benar itu hanya rekayasa, berarti keduanya telah melecehkan publik dan media infotainment. Terlepas apakah dugaan itu benar atau tidak, yang jelas Andi Soraya merasa khawatir. Efek pertengkaran bisa berdampak pada jalannya sidang kasus penganiayaan yang dia lakukan terhadap seorang pengunjung sebuah kafe di Jakarta bernama Sri Sukaisi. Kekhawatiran Andi, berita pertengkaran itu akan memperberat ancaman hukumannya. Saat ini Andi diancam hukuman 10 bulan penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Aku berjuang untuk kasus aku ini. Aku tidak mau apa yang sudah aku perjuangkan hanya gara-gara mungkin karir aku ini yang aku pikir penting terus menghancurkan segalanya gitu. Menyadari posisi yang tidak menguntungkan itu, saat ini Andi Soraya yang ditemui semalam di kawasan Mangga 2 memilih diam dan tak mau banyak bereaksi dan berkomentar atas pernyataan-pernyataan panas Dewi Persik yang menyerang dirinya dengan kata-kata yang bisa membuat kuping Andi merah. Jadi kalau misalnya saya perangan itu saya ikutin terus, ya buat saya yang gila saya namanya. Kok ada orang seperti itu kok kita mau ikut-ikutan juga, ya kan? Dia mau bilang apa, terserah. Justru semakin orang berkoar-koar nanti akhirnya kan masyarakat menilai. Dia lebih tua setengah abad daripada usia saya. Jadi harusnya yang lebih edukatif. Saya sebagai junior harus mencontoh yang lebih senior, yaitulah dia, Andi Soraya. Jadi setidaknya ya aku kan mencontoh. Ya mohon maaf lah kalau saya nggak sopan, karena seniornya nggak sopan gitu loh. Sikap kalem yang ditunjukkan Andi semalam jelas bertolak belakang dengan sikap berang yang ditunjukkan sebelumnya pada waktu ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 16 September lalu. Waktu itu kepada cek dan recheck, artis yang lebih dikenal karena banyak kasus tersebut sangat emosional mengomentari Dewi Persik. Ya cemburu apa, orang pendek begitu, hitam dek. Kau cemburuin apa yang cemburuin? Lu ngaco lu ah. Dewi Persik yang dimintai tanggapan atas perubahan sikap Andi Soraya malah balik menuding Andi tidak konsisten. Kalau saya berbicara A, saya akan tetap A. Saya tidak akan pernah berubah-ubah. Saya aja mengakui bahwa saya salah. Dan saya seharusnya tidak sepantasnya berbuat seperti itu. Dari pihak saya, ya saya nggak mau terlalu terpancing karena saya tetap pada konteksnya, ya kan? Di balik panasnya perang mulut antara Dewi Persik dengan Andi Soraya, tersiar kabar kalau peristiwa Senin dini hari 15 September tersebut tidak lebih sebuah rekayasa promosi untuk mendongkrak popularitas film Kutunggu Jandamu garapan sutradara Vindo Purnomo. Ketika dugaan itu dikonfirmasi kepada kedua artis tersebut, mereka kembali mengemukakan pendapat yang bertentangan dan bahkan memicu kembali pertengkaran antara mereka. Andi Soraya yang pertama kali ditemui tim cek dan recheck di luar dugaan mengakui adanya rekayasa tersebut. Sedangkan Dewi Persik yang dihubungi belakangan di tempat terpisah semalam menampik tuduhan tersebut. Saya harap, ya saya juga minta maaf juga sama masyarakat luas. Bukannya mau membohongi publik, tapi sebenarnya sih hanya buat seru-seruan aja, untuk menghebohkan aja. Ya namanya juga teknik marketing gitu. Settingan atau tidak, wah nanti ketahuan. Benar ataupun tidak, itu nanti ketahuan. Dewi, jangankan kalau dibilang settingan, teman-teman nggak akan cari kejar saya, mas, maaf. Kita nggak boleh munafik lah. Bahwasanya yang settingan itu entah Andi Soraya, saya nggak ngerti. Kalau Dewi Persik apa adanya, saya begini.
Dewi Persik tetap Dewi Persik, Andi Soraya tidak tahu. Menurut Dewi, dirinya tidak perlu mencari popularitas dengan cara membuat rekayasa seperti ini. Dengan rasa percaya diri, artis asal Jember, Jawa Timur ini mengaku lebih populer dibanding seterunya tersebut. Mencari suatu popularitas itu tidak begini, itu salah. Tapi nggak tahu kalau Andi Soraya, karena buat saya tidak tahu Andi Soraya siapa. Andi Soraya penyanyi bukan. Seorang pemain film juga tidak pernah laris manis. Sinetron juga nggak pernah tahu rating berapa. Orang tahulah bagaimana sifatnya dia. Ya seharusnya jadi wanita mungkin lebih elegan sekali ya, lebih bijaksana menanggapi sesuatu, lebih down to earth gitu. Akibat semakin santernya pemberitaan kasus ini, Andi Soraya memilih mundur dari rekayasa promosi tersebut. Ia tidak ingin kalau kejadian yang sengaja direkayasa tersebut justru akan menimbulkan pertengkaran sungguhan antara dirinya dengan pemilik goyang gergaji itu. Aku juga bingung juga kok konteksnya tiba-tiba mungkin jadi lebih menyeramkan atau gimana gitu. Saya jadi yang waduh ini kok jadi begini. Ya akhirnya saya bilang juga sama pihak perusahaan film ini, ya saya bilang saya kalau udah kayak gini ya saya mundur aja deh, ya kan, saya nggak mau ikut-ikutan lagi. Saya banyak masalah kehidupan pribadi saya yang belum terselesaikan. Jangan orang nanti mikirnya tadinya ini hanya settingan, tapi mereka pikir ini beneran dan kembali lagi Andi Soraya gitu. Saya nggak mau. Gue datang, terus gue turun ketemu emak gue ngobrol, terus begitu gue nengok ke mobil, ada cewek, gue tanya siapa Gun?